Salam sejahtera, Shalom. Kita lanjutkan pelajaran kita, khususnya untuk kelas 7. Masih dalam rangkaian tentang disiplin. Mengapa disiplin itu perlu dipelajari? Minggu lalu kita sudah belajar apa itu disiplin. Ya, dan bahwa berbagai aturan ataupun disiplin itu dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai proses kehidupan. Kalau dikaitkan lagi dengan ibadah, maka disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Minggu lalu kita belajar tentang Yosua yang menekankan bangsa Israel untuk beribadah ataupun disiplin dalam beribadah hanya kepada Tuhan saja. Karena apa? Kedisiplinan kita beribadah itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah itu di sekolah, di rumah, di gereja, maupun dalam masyarakat. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Demikian pula keluarga di rumah, salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Di rumah tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggotanya supaya kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya, tiap anggota keluarga jika harus pergi harus pamit pada yang lain, apalagi anak-anak dan remaja. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya. Jadi, mengapa disiplin pribadi itu amat penting? Jika kamu mampu mendisiplinkan dirimu sendiri, maka pada waktunya nanti kamu mampu untuk mendisiplinkan orang lain. Maka belajar disiplin amat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya disiplin waktu. Jika kamu mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kamu akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Oleh karena tertib belajar, kamu tidak pernah ketinggalan pelajaran. Jadi, disiplin yang kamu terapkan itu berguna bagi dirimu. Manfaat lainnya adalah guru di sekolah senang karena tidak perlu susah payah memperingatkan kamu belajar. Demikian pula orang tuamu senang karena anaknya memiliki prestasi belajar yang baik. Jadi, disiplin yang kamu terapkan juga berdampak pada orang lain, yaitu guru dan orang tuamu. Disiplin berguna bagi diri sendiri dan orang lain, terutama mereka yang memiliki relasi atau hubungan dengan kamu. Ada banyak keluhan mengenai disiplin masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan kita adalah masyarakat yang kurang menghargai disiplin. Contohnya, ketertiban dalam membuang sampah. Terkadang orang membuang sampah dari mobil yang sedang lewat. Ada juga sampah yang bertebaran di dekat perumahan padahal warga sudah membayar iuran sampah. Jam pertemuan sering mundur dari jam yang telah ditetapkan, atau istilah sekarang jam karet. Janji jam 9 mulai, ternyata jam 10 belum mulai. Ada juga orang ibadah mulai jam 9,
datangnya sudah tengah 10. Nah, itu contoh-contoh ketidakdisiplinan. Orang berbicara di telepon genggam sambil mengemudi, padahal ketika mengemudi seseorang harus berkonsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Orang yang lebih muda terkadang kurang menaruh hormat pada mereka yang lebih tua. Nah, berbagai fenomena itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Oleh karena itu, kita perlu membentuk disiplin pribadi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan berdisiplin. Nah, terutama tadi kalau dikaitkan dengan disiplin beribadah, karena Bapak katakan tadi bahwa disiplin beribadah itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dengan kata lain, kalau kita disiplin dalam hal beribadah kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita sebenarnya dijamin oleh Tuhan. Tidak perlu takut tentang apapun juga. Yang kedua, contoh dari Alkitab kita lihat adalah Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat ke-11 dikatakan bahwa Daniel itu sangat disiplin dalam hal beribadah menyembah kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada kata di sini seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ini sudah menjadi gaya hidupnya. Sehingga ada pun ancaman, nanti baca pasal 6 keseluruhan, ada ancaman untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, ada ancaman barang siapa yang beribadah kepada Tuhan selain menyembah raja itu, maka ancamannya akan dibuang ke gua singa. Tapi karena Daniel sudah mendisiplinkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah saja, Daniel tidak takut dengan ancaman yang sekalipun sudah distempel atau dimeterai oleh raja. Dan kita lihat Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Daniel pada akhirnya dimasukkan ke gua singa, maka dia tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ya. Dalam Mazmur pasal 91, ya, lebih jelas kita lihat perlindungan daripada Tuhan. Kalau memang kita dekat dengan Tuhan, judulnya di situ dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dan lain-lain. Nanti baca selanjutnya. Jadi kalau memang kita disiplin beribadah, maka Tuhan sendiri akan melindungi kita, termasuk dari penyakit sampar atau penyakit yang sekarang sedang mewabah, COVID-19. Kita tidak perlu takut kalau kita memang setia atau disiplin beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Daniel juga tadi dibela oleh Tuhan. Nah, itu saja pagi hari ini. Dan untuk tugasnya, baca nanti kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Daniel 6 ayat 11 sampai 23 ini tugasnya, baca, pelajari, kemudian
cari di situ, sebutkan teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah. Yang kedua, mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini saja tugasnya, tapi direkam ya, divideokan, kemudian dikirim sama Bapak nanti. Sekali lagi tugasnya pelajari Daniel 11-23, cari di situ teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah. Yang kedua, mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pelajari, kemudian sampaikan dalam bentuk video. Demikian, selamat pagi.